kembali kita akan melakukan persiapan untuk materi UTBK sebentar lagi. Oke, untuk video kali ini akan diberikan materi kemampuan penalaran umum yang terbagi menjadi penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Untuk video kali ini akan diberikan 30 soal berikut pembahasan dan jawaban untuk adik-adik dapat lebih siap menghadapi UTBK untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri yang didamba-dambakan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama, kita dapat baca soalnya terlebih dahulu. Di sini ada gagasan dalam suatu paragraf, yaitu dilihat dari rata-rata usia menikah, baik perempuan dan laki-laki di Indonesia memang terlihat ada tren bahwa orang-orang menunda usia menikah dari dekade sebelumnya. Nah, dari 5 pilihan yang diberikan, pernyataan mana yang melemahkan gagasan dalam paragraf di atas? Oke, untuk analisa soal, kita lihat bahwa apabila kita melihat pilihan B, di sana disebut bahwa pernikahan usia muda masih terjadi. Nah, ini pernikahan usia muda itu berarti bertentangan dengan gagasan pada soal. Karena di soal disebutkan bahwa ada tren orang menunda usia menikah. Sedangkan untuk pilihan B, di sana malah disebutkan bahwa pernikahan terjadi usia muda. Berarti untuk jawabannya adalah yang pilihan B atau Bravo. Soal berikut ada di video memperlihatkan seorang pendaki sedang memetik bunga Edelweiss. Oke. Meskipun sudah diperingatkan, namun pendaki tidak acuh dan tidak menghiraukan peringatan yang diberikan. Kemudian ada pernyataan keempat, bunga Edelweiss merupakan salah satu tumbuhan yang dinilai langka dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, dari 5 pilihan yang diberikan, pernyataan mana yang tepat mendukung informasi pada kalimat 4? Yaitu ya kalimat yang menyatakan bahwa bunga Edelweiss merupakan tumbuhan langka yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, kita dapat lihat dari kelima pilihan A, B, C, D, E. Nah, kita pilih option yang mengandung perlindungan terhadap bunga Edelweiss. Nah, kita lihat bahwa kalimat 4 menyinggung soal perlindungan undang-undang untuk bunga Edelweiss. Kita lihat pernyataan C. Nah, di pernyataan C disebut bahwa bagi pelanggar yang nekat memetik akan dikenakan sanksi pidana dan denda maksimal 50 juta. Nah, ini berarti pernyataan C itu mendukung informasi pada kalimat 4 di teks. Jadi kita pilih jawabannya adalah jawaban yang C. Untuk soal berikut, ini dapat dibaca, kalian dapat pause videonya, kalian baca soalnya. Nah, campak merupakan penyakit yang sangat menular, disebabkan oleh suatu virus. Nah, ini ada kata kunci bahwa penyakit campak atau virus penyakit campak menular melalui droplet. Droplet yaitu percikan ludah saat batuk, bersin, bicara, atau melalui cairan hidup. Nah, ini berarti bahwa droplet itu menyebar melewati udara atau airborne. Jadi, pernyataan mana yang pasti benar dari gagasan yang dikemukakan di soal? Nah, kita lihat pernyataan D. Untuk pernyataan D disebut bahwa campak dapat menular dengan cepat melalui udara. Berarti pernyataan D atau delta adalah paling sesuai dengan yang dinyatakan oleh soal. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Campak hanya dapat dicegah dengan vaksin. Nah, ini pernyataan soal kita baca. Sebelum vaksin ditemukan, campak menjadi salah satu penyakit paling ditakuti di dunia karena menyebabkan diare berat dan kematian. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa saat ini setelah vaksin ditemukan, maka penyakit campak menjadi lebih tidak fatal atau lebih dapat dikontrol. Berarti pernyataan yang salah adalah pernyataan yang mana? Nah, kita lihat dari pernyataan soal dikatakan bahwa sebelum vaksin ditemukan, campak merupakan penyakit ditakuti. Nah, ini berarti berimplikasi bahwa setelah ada vaksin, penyakit campak sudah dapat dikendalikan. Sehingga menjadi penyakit yang tidak sulit untuk disembuhkan.
Berarti kita lihat untuk pernyataan C itu kontradiktif dengan gagasan yang dikemukakan oleh soal. Berarti jawaban C itu pasti salah. Kita pilih jawaban yang C, karena yang ditanya adalah pernyataan mana yang pasti salah. Oke, nomor 5. Ini ada gagasan, kita dapat baca secara cepat. Tidur siang sering dilakukan oleh orang-orang yang bergadang di malam hari atau terlalu lelah. Nah, kita lihat bahwa ternyata melakukan tidur siang, mengutip dari Mayo Clinic, ada sejumlah manfaat, yaitu bisa merelaksasi, mengurangi lelah, dan meningkatkan suasana hati, sehingga memulihkan memori. Nah, pernyataan yang benar berdasarkan di atas adalah kita lihat bahwa dengan tidur siang itu memiliki efek yang positif untuk tubuh manusia, untuk badan manusia. Karena tubuh manusia yang semula lelah karena satu dan lain hal dapat menjadi lebih rileks. Dan bahkan untuk pikiran pun dapat memulihkan memori otak. Berarti pernyataan E yang paling sesuai. Karena pernyataan E disebut bahwa tubuh orang yang tidur siang kan lebih segar dan santai. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal berikut. Selama masa pandemi, perempuan secara global dilakukan mengalami stres lebih tinggi daripada pria. Karena perempuan secara tidak proporsional memikul beban ketidakpastian. Nah, ini ada dua. Baik dalam pekerjaan di rumah maupun di kantor. Juga layanan dan kesehatan anak. Nah, berdasarkan paragraf di atas, mana yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Nah, kita lihat bahwa di dalam pernyataan di atas, yang disorot adalah bahwa beban perempuan lebih besar daripada beban pria. Nah, ini dikatakan juga alasannya adalah karena ada beban di rumah maupun di kantor. Berarti ada beban ganda bagi wanita, yaitu bekerja dan mengurus rumah tangga dalam masa pandemi ini. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, delta. Kita lanjut soal nomor 7. Oke. Pada saat uji lemak, jika suatu zat tidak mengandung lemak, maka kertas buram tidak akan berubah menjadi transparan apabila diusapkan ke makanan atau zat tersebut. Nah, ketika kemiri diujikan, ternyata kertas buram berubah transparan. Nah, ini artinya berarti kemiri mengandung lemak. Karena lemak dapat mengubah kertas buram menjadi transparan. Jadi kesimpulannya adalah yang D. Kemiri mengandung lemak. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 8. Jika setengah kelas tidak remedi, maka pelajaran akan dilanjutkan. Kemudian ada implikasi berikut. Jika guru datang lebih awal, maka materi pelajaran akan diulang. Nah, pada hari ini materi dilanjutkan. Dan juga tidak ada pengulangan materi pelajaran. Berarti kesimpulan mana yang tepat? Kita lihat dari pernyataan implikasi yang pertama. Jika setengah kelas tidak remedial, bahwa materi dilanjutkan. Nah, ini kenyataan bahwa materi pelajaran dilanjutkan, berarti setengah kelas tidak remedial. Oke, kita lihat lagi pernyataan berikut. Tidak ada pengulangan materi pelajaran. Nah, berarti guru datangnya tidak lebih awal, karena apabila guru datang lebih awal, materi pelajaran akan diulang. Tapi karena tidak ada pengulangan materi pelajaran, berarti guru datang atau tidak datang lebih awal. Kita dapat pilih pilihannya, yaitu setengah kelas tidak remedi dan guru tidak datang lebih awal, atau option yang C. Oke, untuk soal berikut. Pemerintah menyatakan sedang menyiapkan insentif 5 triliun untuk pembelian kendaraan listrik. Nah, di sini berarti pemerintah sudah memutuskan untuk mendukung mensubsidi kendaraan listrik karena ada manfaat-manfaat positif kendaraan listrik bagi lingkungan atau negara. Nah, berarti kita tinggal memilih gagasan yang pernyataan memperkuat gagasan dalam teks tersebut. Nah, kita jangan memilih pilihan yang memperlemah gagasan tersebut. Jadi misalkan untuk yang A disebut bahwa kendaraan listrik akan sulit digunakan. Nah, ini berarti kan memperlemah gagasan bahwa kendaraan listrik didukung oleh pemerintah. Kita akan dapat pilih bahwa pernyataan yang benar adalah pernyataan yang bravo, yaitu penggunaan kendaraan listrik memiliki dampak baik bagi lingkungan. Oleh karena itu didukung oleh pemerintah. Nomor 10.
Gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta yang identik dengan rasa manis. Masyarakat Sumatera terbiasa dengan masakan makanan bercita rasa pedas. Berarti kesimpulannya adalah, apakah benar bahwa masyarakat Sumatera tidak suka gudeg? Nah, ini kesimpulannya ini adalah bersifat salah. Karena dari implikasi yang diberikan di soal, disebut bahwa masyarakat Sumatera terbiasa dengan makanan bercita rasa pedas. Nah, ini bukan berarti bahwa masyarakat Sumatera tidak suka makanan yang bercita rasa yang lain. Kita tinggal memilih apakah kesimpulannya benar atau salah saja. Jadi antara A atau C, karena kesimpulannya tidak benar, karena mengandung asumsi. Jadi untuk soal logika atau induksi ini kita jangan menganggap asumsi itu benar. Asumsi adalah sesuatu yang salah karena tidak sesuai dengan implikasi yang diberikan di soal. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang C. Atau simpulan tersebut pasti salah. Oke, bagaimana teman-teman untuk materi induktif? Penalaran induktif. Nah, kita lanjutkan ke bagian berikut, yaitu penalaran deduktif. Untuk penalaran deduktif itu biasa diberikan bacaan, kemudian kita melihat fakta yang sesuai dengan bacaan tersebut. Kita dapat baca secara metode cepat atau metode skimming. Kita baca dan kita memperhatikan kata-kata kunci di bacaan tersebut. Nah, kita lihat di sini ada bacaan mengenai ada imigran yang menuju ke Australia. Ternyata agen-agen yang mensponsori imigran tersebut berbasis di Indonesia. Mereka melakukan kesepakatan tertentu dengan imigran. Nah, ternyata mengapa para imigran tersebut menggunakan agen di Indonesia? Karena di paragraf kedua, apabila ditolak masuk ke Australia, mereka setidaknya dapat memperoleh kemungkinan bermukim di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang dipertimbangkan karena penduduknya ramah dan negaranya damai berdasarkan survei dibandingkan dengan negara yang lainnya. Berdasarkan teks di atas, mana yang mungkin benar jika tidak ada agen penyeludup di Indonesia? Nah, kita lihat salah satu pertimbangan imigran menggunakan agen di Indonesia itu karena mereka ingin memiliki rencana backup plan. Apabila tidak diterima di Australia, mereka dapat setidaknya tinggal di Indonesia. Berarti, apabila agen di Indonesia tidak ada atau tidak menyiapkan jasa tersebut, kemungkinan besar imigran tersebut akan memilih agen lain. Jadi mereka tidak akan melalui jalur di Indonesia ini. Berarti jawabannya adalah para imigran akan menempuh jalur lain menuju Australia karena tidak ada agen di Indonesia. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Indonesia menargetkan diri menjadi negara maju pada 2045. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya meningkatkan daya saing agar dapat berkompetensi dengan negara lain. Nah, kita lihat ternyata indeks daya saing global itu sangat ditentukan oleh riset. Riset itu ditentukan oleh berapa banyak dana pemerintah yang dikeluarkan untuk pengeluaran riset, perbandingan dana riset terhadap total produk domestik bruto. Nah, ternyata di Indonesia itu rasio risetnya hanya 0,1% dari PDB. Nah, berarti apabila riset tidak berhasil atau tidak optimal, maka tidak mungkin Indonesia menjadi negara yang maju berdasarkan teks dari soal. Jadi kita pilih, jawabannya adalah yang B. Indonesia tidak bisa bersaing untuk menjadi negara maju apabila riset belum optimal. Oke, kita lanjut soal nomor 3 untuk penalaran deduktif. Oke. Nah, kita lihat ada beberapa soal, ada satu soal mengenai pengandaian. Ada seorang murid bernama Budi. Dia memiliki tugas praktikum A, B, C, D, E, F. Jadi ada 6 tugas yang berbeda. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengerjakan tugas-tugas ini. Ada 4 syarat. Syarat pertama, tugas B hanya boleh dikerjakan bersama tugas C, dan seterusnya. Oke, di soal nomor 3 diberikan pernyataan, pada minggu kedua Budi wajib mengerjakan tugas F, dan tidak boleh mengerjakan tugas C. Artinya apa? Nah, kita lihat dari persyaratan keempat, apabila tugas E dikerjakan itu, jika dan hanya jika tugas F dikerjakan. Artinya,
tugas E dan tugas F harus dikerjakan bersama-sama. Apabila Budi wajib mengerjakan tugas F, berarti tugas E pun harus dikerjakan. Berarti Budi akan mengerjakan tugas E juga. Jadi jawabannya adalah yang delta. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini bacaan ini masih sama untuk soal berikut. Namun kita andaikan apabila tugas F tidak dikerjakan. Nah, kita lihat lagi persyaratan nomor 4. Ternyata kan ada keterkaitan antara tugas E dan F. Jadi tugas E dan tugas F harus dikerjakan bersama-sama. Berarti jika tugas F tidak dikerjakan, berarti tugas E pun tidak akan dikerjakan. Berarti ini soal ini cukup mudah, kita tinggal pilih pilihan yang delta saja. Atau tugas E tidak dikerjakan. Oke, bagaimana apabila soal berikut? Nah, kita punya bacaan. Ini ada komposisi dari susu sapi. Disajikan dalam bentuk tabel, yaitu tabel komposisi gizi susu sapi per 100 gram bahan. Ternyata kandungannya nutrisinya ada air, energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk air jumlahnya 87,8%, energinya 66, dan seterusnya. Nah, ditanya apabila seseorang mengkonsumsi 200 gram susu sapi, maka mana yang benar? Kita lihat dari segi lemak. Nah, kita lihat untuk lemak ya. Untuk 100 gram susu sapi itu menyumbang atau mengandung 3,9 gram lemak. Berarti untuk komposisi yang sama, untuk 2 gelas susu sapi, berarti 200 gram, kandungan lemaknya 2 kali lipat, yaitu 2 dikali 3,9, yaitu 7,8 gram lemak. Nah, ini sesuai dengan pernyataan yang C. Di pernyataan C itu disebut bahwa seseorang tersebut mendapatkan lemak sebesar 7,8 gram. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang C. Oke, untuk soal berikut. Nah, ini soal berikut, yaitu soal ke-6. Kita punya 6 lampu, dinomori lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 lampu tersebut saling berkait satu dengan yang lain. Ada 5 persyaratan. Nah, sekarang apabila lampu 1 mati, maka lampu mana lagi yang mati? Nah, kita lihat analisisnya. Kita perhatikan dari persyaratan keempat. Di persyaratan keempat disebut bahwa jika lampu 4 menyala, maka lampu 1 menyala dan lampu 5 mati. Nah, ini pernyataan ini ada suatu implikasi. Implikasi akan ekivalen dengan kontraposisinya, yaitu jika lampu 1 tidak menyala atau lampu 5 menyala, maka lampu 4 tidak menyala. Nah, berarti jika lampu 1 tidak menyala atau mati, maka lampu 4 pun mati. Berarti jawabannya adalah yang C. Jadi kita menggunakan kontraposisi dari pernyataan 4. Jadi lampu yang 4 akan mati. Oke, kita menggunakan persyaratan yang sama. Sekarang, jika lampu 2 menyala, maka lampu yang pasti menyala, lampu yang mana? Nah, kita lihat berdasarkan syarat yang kedua. Nah, kalau lampu 2 mati, maka lampu 5 mati, persyaratan kedua. Tapi demikian juga sebaliknya. Ini berarti jika lampu 2 menyala, maka lampu 5 menyala. Berarti lampu 5 menyala. Oke. Kemudian kita lihat lagi syarat kelima. Ternyata tepat ada satu lampu di antara 1, 2, 5 yang mati atau menyala. Oke. Kita sudah tahu bahwa lampu 2 menyala dan lampu 5 juga menyala. Karena berdasarkan syarat kelima, berarti tidak mungkin semua lampu menyala atau tidak mungkin semua lampu mati. Apabila lampu 2 dan 5 menyala, berarti lampu satunya mati. Oke. Kita lanjutkan dari syarat pertama. Jika lampu 1 mati, berarti lampu 6 menyala. Nah, kita sudah dapat mengumpulkan informasi, ternyata yang menyala adalah lampu 5 dan lampu 6. Jadi kita gunakan persyaratan kedua untuk menyimpulkan lampu 5 menyala. Kemudian kita menggunakan persyaratan kelima untuk menyimpulkan lampu 1 mati. Kemudian kita menggunakan persyaratan pertama untuk menyimpulkan lampu 6 menyala. Berarti jika lampu 2 menyala, maka lampu 5 dan 6 pun pasti akan menyala juga. Yang C ya. Oke, masih soal yang sama. Nah, sekarang jika lampu 3 yang mati, maka lampu yang menyala yang mana? Nah, kita lihat persyaratan nomor 3. Di sana disebut jika lampu 3 mati, menyala, maka lampu 4 mati, dan sebaliknya.
Ini artinya jika lampu 3 mati, berarti lampu 4 menyala. Oke. Kemudian, dari persyaratan 4, jika lampu 4 menyala, maka lampu 1 menyala, dan lampu 5 mati. Berarti dari sini kita dapat menyimpulkan, jika lampu 3 mati, maka lampu 4 dan 1 akan menyala. Atau pilihan yang E. Oke. Masih soal kondisi yang sama. Bagaimana jika lampu 1 mati dan lampu 5 menyala? Oke, kita analisis. Kita lihat dari syarat kedua. Jika lampu 2 mati, lampu 5 mati. Dan juga sebaliknya. Nah, berarti jika lampu 5 menyala, lampu 2 juga menyala. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ternyata ini sudah cukup ya. Jika lampu 1 mati, maka dan lampu 5 menyala. Nah, kita lihat dengan menggunakan syarat kedua, ternyata jika lampu 5 menyala, lampu 2 menyala. Nah, kita lihat pilihannya ternyata hanya C yang paling cocok. Jadi kita langsung bergerak cepat memilih C. Nah, kita lanjutkan soal berikut. Oke, bagaimana jika lampu 1 mati? Kita gunakan syarat pertama. Jika lampu 1 mati, atau syarat keempat. Kita gunakan kontraposisi syarat keempat, yaitu jika lampu 1 mati, atau lampu 5 menyala, maka lampu 4 mati. Nah, berarti kesimpulannya lampu 4 akan mati. Yang D. Nah, di sini ada keterangan untuk implikasi jika P maka Q akan sama nilai kebenarannya dengan negasi Q maka negasi P. Jadi suatu implikasi nilai kebenarannya akan sama dengan kontraposisi dari implikasi tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk bagian yang berikut, yaitu penalaran kuantitatif. Yang tadi sudah penalaran induktif, deduktif, dan sekarang penalaran kuantitatif sebanyak 10 soal juga. Oke. Untuk penalaran kuantitatif lebih hubungannya ke menemukan pola barisan bilangan. Untuk soal pertama, kita punya barisan bilangan 13, 18, 36, 26, 31, 62. Kita ingin tahu dua angka berikutnya dari barisan tersebut. Nah, ternyata untuk barisan ini disusun dari beberapa barisan lain. Kita perhatikan untuk angka yang merah 13, kemudian selang 2 angka, angkanya 26. Nah, di sini berarti aturannya adalah dikali 2. Berarti angka berikutnya adalah 52. Oke. Berarti angka setelah 62 adalah angka 52. Sesuai dengan pola 13, 26, berarti berikutnya 52. Kemudian untuk angka selanjutnya lagi, kita lihat untuk barisan yang biru, yaitu 18, 31. Nah, ini berarti aturannya adalah ternyata 18 itu diperoleh dari angka yang 13 ditambah 5, angka yang merah ditambah 5. Kemudian 31 itu diperoleh dari angka 26 tambah 5. Nah, berarti untuk angka yang sesudah angka 52, angka berikutnya adalah 52 tambah 5, berarti 57. Berarti kita peroleh jawabannya adalah dua angka berikut pada barisan tersebut adalah 52 dan 57, atau yang E. Oke. Untuk soal berikut. Nah, ini kita punya barisan 2, 1, 6, 2, titik, titik, 6, 8, 24, negatif 2, titik, titik, dan 10. Isi angka yang kosong. Oke, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kita lihat bahwa barisan ini pun disusun dari dua barisan atau tiga barisan yang berbeda. Ini selang-seling. Kita perhatikan angka yang di warna merah, yaitu 1, 2, 6, 24, dan sekian. Aturannya adalah 1 dikali 2 menjadi 2, kemudian 2 dikali 3 menjadi 6, 6 dikali 4 jadi 24. Nah, berarti berikutnya adalah 24 dikali 5, yaitu 120. Nah, berarti angka yang titik-titik yang paling kanan itu 120. Berarti jawabannya adalah antara D atau E ya. Nah, kita sekarang ingin mencari angka yang antara 2 dan 6. Nah, kita lihat barisan yang lain, yaitu barisan angka biru. Itu 2, kemudian selang 3 angka, angka titik-titik, kemudian selang 3 angka, yaitu angka negatif 2. Nah, kita lihat aturan ini cukup simpel. Dari 2, aturannya adalah dikurang 2. Yaitu 2 dikurang 2 yaitu 0, kemudian 0 dikurang 2 negatif 2.
Berarti angka yang belum diketahui yang pertama adalah angka 0. Kita sudah mengetahui angka yang belum diketahui yaitu angka 0 dan 120, atau pilihannya adalah pilihan yang E. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Nah, ini diberikan ada 3 pola bilangan pada segitiga. Nah, ada pola yang dipakai oleh segitiga-segitiga tersebut. Kita ingin tahu angka yang belum diketahui untuk mengisi titik-titik pada segitiga yang ketiga. Oke, kita lihat aturannya. Jadi, kita ambil angka di tengah, 21 dan 11. Kemudian kita kurangkan, berarti 21 kurang 11 itu 10. Nah, angka 10 ini digunakan menggunakan dua angka yang tersisa, itu 2 dan 5. Jadi 2 dikali 5 jadi 10. Kita lihat bahwa dengan demikian semua angka, keempat angka pada segitiga ini dipakai. Bagaimana untuk segitiga kedua? Kita lihat untuk segitiga kedua kita punya angka 100, 25, 5, dan 3. 100 bagi 25 adalah 4. Nah, 4 ini ternyata adalah rata-rata dari angka 3 dan 5. Berarti keempat angka ini dipakai. Untuk mengikuti pola yang berikut, kita lihat angka 42 dan negatif 106. Apabila kita jumlahkan, 42 dikurang 106, nilainya adalah negatif 64. Nah, negatif 64 ini harus menggunakan dua angka, yaitu negatif 4 dan angka yang belum diketahui, untuk memperoleh angka negatif 64. Kita juga analisis dari pilihan soal. Pilihannya adalah angka 2, 3, 5, 7, 9. Nah, berarti kita dapat menggunakan metode coba-coba atau trial error. Kita tahu bahwa apabila negatif 4 dipangkat 3, hasilnya adalah negatif 64. Nah, berarti jawabannya adalah 3. Dengan demikian kita dapat menggunakan semua angka yang ada pada segitiga itu untuk memperoleh dua angka yang lainnya. Oke, soal berikut. Ada barisan bilangan 7, 4, 13, 6, 19, 10, 25, P, dan Q. Ditanya nilai P dan Q dan selisih antara nilai P dan Q. Kita buat barisan yang terlebih dahulu. Kita ambil barisan yang pertama, yaitu selang-seling dari 7, ngeskip ke 13, ngeskip ke 19, ngeskip ke 25. Nah, ini adalah pola bilangan aritmatika, yaitu ditambah 6. Aritmatika yang bedanya 6. Berarti Q-nya adalah 25 tambah 6, jadi 31. Untuk barisan yang sisanya, kita lihat angka yang suku-suku genap, yaitu 4, 6, 10, dan berikutnya. Kita lihat ini adalah pola barisan bilangan bertingkat. Jadi dari 4 ke 6 itu ditambah 2, dari 6 ke 10 tambah 4. Berarti pola berikutnya dari 10 ke P itu ditambah 6, berarti nilai P-nya adalah 16. Nah, kita tinggal cari selisih antara P dan Q. Kita kurangkan 31 kurang 16, berarti jawabannya adalah 15 atau C. Nomor 5. Kita punya bentuk perhitungan. Nah, kita ingin melatih keterampilan untuk membandingkan besar suatu nilai tanpa kalkulator. Oke. Karena semua angka itu memiliki persen, kita abaikan persennya ya. Nah, kita lihat untuk A ini, kita lihat 3,5 kali 64 bagi 7. Caranya itu 3,5 bagi 7 dulu, berarti 0,5 dikali 64. Berarti untuk nilai A adalah 32. Untuk yang B, 11,2 dibagi 8, berarti kan 1,4 dikali 25, berarti 35. Kita dapat gunakan cara yang sama untuk C, D, dan E. Kita dapat peroleh estimasi nilai-nilai A, B, C, D, E, dan E. Kita abaikan persentasenya. Nah, sekarang kita tinggal urutkan nilai A, B, C, D, E dari paling kecil ke paling besar. Berarti urutannya adalah E, A, D, B, C dengan nilai C yang paling besar. Jawabannya adalah yang option A. Oke, next. Ini ada suatu bapak, Pak Bagaswara, punya 3 anak, Ryu, Ria, dan Rio. Ada uang jajan yang diberikan pada ketiga anak. Nah, kita urutkan dulu. Uang jajan paling besar diperoleh oleh Ria, yaitu 2X plus 10.000. Uang jajan yang kedua besar yaitu oleh Ryu, yaitu X. Yang paling kecil diperoleh oleh Rio, yaitu X min 25.000. Nah, sekarang ingin dilakukan sesuatu hal supaya
selisih uang jajan ketiga anak tersebut paling kecil. Jadi ingin diadakan suatu pemerataan. Jadi supaya uang jajan ketiga anak itu hampir sama. Jadi selisihnya kecil. Cara yang dapat digunakan adalah apabila Ria yang memperoleh uang jajan paling banyak, dia bersedia untuk mendistribusikan atau membagikan sebagian uang dia ke adik-adiknya. Namun agar selisihnya dapat lebih kecil, agar disparitas uang jajannya lebih kecil, berarti si Ria harus dapat memberikan lebih banyak proporsi uang dia ke adik yang paling kecil, yaitu Rio, supaya selisih antara uang terbesar dan uang terkecilnya sama, mengecil ya. Jadi Ria dapat membagikan uang ke Ryu dan Rio, namun dia dapat memberikan lebih banyak uang ke Rio. Berarti jawabannya adalah yang D. Ria memberikan uang pada kedua saudaranya dengan proporsi jumlah yang diberikan pada Ryu lebih sedikit dibandingkan pada Rio. Jadi Ria memberikan uang pada Rio lebih banyak. Tujuannya apa? Supaya selisih uang jajan ketiga anak paling kecil, jadi mengecil, agar lebih merata. Oke, nomor 7. Berikut ada nilai statistik. Banyak siswa yang masuk melalui 3 jalur. Ada jalur SNBP, SNBT, dan ujian mandiri. Untuk mencari peluang, kita dapat hitung dulu. Peluang adalah banyak siswa yang masuk dibagi jumlah siswa total. Kita dapat nilai tersebut. Ternyata untuk peluang paling bagus itu pada SNBP, yaitu 80%. Paling sedikit itu dari ujian mandiri, ternyata 75%. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Ya. Peluang kelulusan melalui SNBP lebih besar daripada SNBT. Karena 80% lebih besar dari 78%. Oke, next. Ada uang yang dimiliki oleh Taeyong, Jungkook, dan Suga. Ada 4 informasi yang mungkin dipakai atau mungkin tidak. Ditanya, informasi mana saja yang apabila dipilih dapat digunakan untuk mencari besar uang Taeyong saja. Kita lihat untuk informasi ketiga, yaitu jumlah uang ketiga orang, yaitu 170.000. Kemudian dari informasi yang kedua, jumlah uang selain Taeyong, yaitu yang dimiliki Jungkook dan Suga, 120.000. Ini karena 170.000 itu uang bertiga, sedangkan 120.000 itu uang berdua. Berarti sisanya selisih antara jumlah semua uang dan uang Jungkook dan Suga adalah uang yang dimiliki oleh Taeyong, yaitu 50.000. Berarti kita dapat mencari besar uang Taeyong dengan dua informasi, yaitu informasi 2 dan informasi 3, atau pilihan yang C. Oke, nomor 9. Ini ada kecepatan dari 3 binatang, yaitu kijang, kelinci, dan rusa. Untuk mengetahui binatang mana yang paling cepat atau paling lambat, kita dapat ubah satuannya menjadi satu yang sama. Kita lihat ini satuannya ada kilometer per jam, meter per menit, dan meter per jam. Kita ubah semua menjadi meter per menit saja. Berarti untuk jajang, yang semuanya 85 km per jam, berarti 85.000 meter per 60 menit, yaitu 1417 meter per menit. Untuk cici sudah sesuai satuannya, itu meter per menit, yaitu 1283. Untuk sasa rusa, 80.000 meter per jam diubah menjadi 80.000 meter per 60 menit, atau 1333 meter per menit. Karena satuannya sama, kita dapat bandingkan dengan mudah. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa jajang berlari lebih cepat daripada sasa. Untuk soal terakhir, Pakmu dan Fadil membuat bakso bersama-sama. Setiap Pakmu membuat 10 butir bakso, Fadil membuat 6 butir. Ketika total mereka membuat 40 butir bersama-sama, berapa butir yang merupakan buatan Fadil? Kita buat tabelnya dulu. Seperti berikut. Nah, ini komposisi. Jadi kalau Pakmu buat 10, Fadil buat 6, totalnya 16. Apabila kita ingin 40 bakso, nah kita lihat aturannya. Dari 16 ke 40 kita dapat mengalihkan 2,5 ya. 16 dikali 2,5 itu kan 40. Ini kan merupakan perbandingan senilai, berarti kita dapat memperoleh banyak bakso yang dibuat Pakmu itu 10 dikali 2,5, yaitu 25. Kemudian banyak bakso yang dibuat oleh Fadil, yaitu 6 dikali 2,5, yaitu 15. Berarti dari 40 butir bakso, 15 butir dikontribusi atau disumbang oleh Fadil. Jadi jawabannya adalah yang B.
Oke, nyampe ya. Oke, sekian dulu untuk video materi UTBK penalaran induktif, deduktif, dan kuantitatif. Oke, standby di channel ini karena akan diupload seluruh materi UTBK untuk mempersiapkan adik-adik menghadapi UTBK yang sebentar lagi. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan komen untuk ide-ide video yang akan diusulkan dibuat berikutnya. Oke, terima kasih untuk dukungannya.